yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kita masuk di tahun 2021 yang penuh dengan ketidakpastian. Mari kita mau pastikan diri kita untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Dia. Dan kita mau katakan kepada diri kita pribadi lepas pribadi. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memasuki tahun 2021 dengan penuh ketidakpastian. Namun kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena pribadi-Mu Tuhan yang membuat kami tetap eksis sampai hari ini. Kami boleh tetap bertahan di tengah-tengah pandemi. Karena anugerah-Mu, karena kebaikan dan kasih karunia-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang pasti menjamin kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam Engkau Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan namamu. Raja di atas segala raja. Allah Tuhan kami yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang di dalam melukis wajahku.
saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Ya Yesus, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, yes Lord. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Yesus, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau yang suci. Kau saja yang layak. Yesus, Engkau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Kau layak terima glory. Hanya Kau Kau layak terima glory. Hanya Kau segala pujian bagimu Tuhan. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Selamat kita berjumpa kembali di dalam program Wednesday Breakthrough malam ini. Saya kembali bersama dengan Bapak Gembala dengan tema yang akan kita bahas, yaitu serangan iblis. Mari sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya mengundang semua kita saudara-saudara tunduk kepala dan kita bersama-sama akan berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kembali kami bersama-sama boleh ada di dalam program malam ini Wednesday Breakthrough. Bapa, Engkau sendiri yang akan memimpin acara ini,
dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya ini boleh memberkati kami semua Tuhan yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema malam ini cukup menarik. Dan ini menjadi tanda tanya buat kita. Mengapa serangan iblis menjadi tema kita malam ini? Kita akan dengar bersama-sama penjelasan dari Bapak Gembala kita. Baik, saudara, shalom, selamat malam. Tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan malam ini kita mengambil satu tema tadi, serangan iblis. Saudara, di awal tahun kita telah dibekali ya apa yang harus kita lakukan memasuki tahun 2021 ini. Kita harus tinggal di dalam Tuhan karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan kita juga telah diajar bagaimana kita bisa bertahan untuk menghadapi badai, persoalan, ujian, cobaan atau apapun namanya. Ya. Jadi kalau saat ini kita mengambil satu tema serangan iblis, kita akan belajar bersama-sama ya, titik mana atau bagian apa biasanya iblis ini menyerang anak-anak Tuhan atau menyerang kita. Dengan demikian ketika kita tahu bagaimana strategi iblis menyerang kita, ya, saudara, kita akan bisa mengerti langkah apa yang akan kita ambil, ya, atau pertahanan apa yang harus kita siapkan. Wow, luar biasa. Kalau kita bisa tahu strategi iblis menyerang kita, kita bisa dengan mudah mengalahkan tipu dayanya. Betul, ya, saya setuju sekali. Ya, kalau kita tahu bagaimana strategi iblis menyerang kita, kita akan mengerti bagaimana pertahanan kita. Nah, karena itu sangat penting pada malam hari ini sekali lagi kita akan belajar bersama-sama supaya ketika kita mengalami masalah, ujian dan cobaan sepanjang tahun 2021 ini dalam hidup kita, kita bisa mengenalinya bagaimana iblis sedang menyerang kita, ya, dan bagaimana ya pertahanan yang harus kita siapkan. Apakah kita benar-benar bisa tahu, Pak, bagian mana iblis menyerang kita dan bagaimana kita bisa melawannya? Bisa, ya, sangat bisa. Nah, saudara, ada banyak sasaran atau bagian mana iblis menyerang kita anak-anak Tuhan, ya. Tapi malam hari ini saya akan share 3 sasaran, ya, biasanya iblis menyerang kita. Yang pertama, saudara, iblis menyerang dalam kehidupan kita itu biasanya dia menyerang pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis biasanya menyerang itu tubuh kita, ya. Dan yang ketiga, iblis bisa saja itu menyerang bagaimana keinginan kita atau kemauan kita atau ambisi kita. Ya, melalui cara seperti itu iblis menyerang bagaimana kehidupan kita. Nah, contoh ya, yang pertama kita lihat bagaimana iblis menyerang melalui pikiran kita. Nah, saudara, contoh ini dialami oleh Hawa. Ya, Tuhan memberi perintah kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat 16. Ya, pada mulanya pada saat itu. Ditulis di sana demikian, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh iblis dalam Kejadian 3 ayat 1? Ya, ditulis di sana demikian. Iblis berkata bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, saudara perhatikan, ya, sementara Allah berkata boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi iblis berkata apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Dari apa yang iblis katakan, iblis telah memutar balikan fakta. Ya saudara, iblis telah mulai menyerang bagaimana pikiran dari Hawa. Hawa mulai merenungkan, Hawa mulai coba mencermati kata-kata dari iblis. Dan tidak lagi mengindahkan atau memperhatikan kata-kata yang menjadi pesan Allah atau yang menjadi firman Allah kepada Hawa. Ya, sehingga kita tahu
bagaimana Hawa tergoda dan terjebak dalam tipu muslihat si iblis. Yang akhirnya kita tahu bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena Hawa terjebak dengan apa yang menjadi serangan iblis terhadap dirinya lewat pikirannya. Nah saudara, hati-hati. Ya, kita kadang-kadang lebih suka mendengar kata-kata orang daripada kata-kata firman Tuhan. Baik yang disampaikan lewat hamba-hambanya maupun lewat firman Tuhan yang saudara baca sehari-hari. Apalagi kalau orang itu adalah orang pintar, ya orang itu orang yang hebat, orang yang punya kedudukan, yang saudara hargai, yang saudara hormati, ya. Kadang-kadang nasihat firman Tuhan itu sudah tidak didengar lagi, ya, sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi orang yang mudah untuk disesatkan. Nah, saudara, karena itu Rasul Paulus, ya, pada saat itu dia mewanti-wanti jemaatnya di Korintus. Dia katakan dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Dia katakan apa? Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara perhatikan apa yang disampaikan Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus telah mengingatkan kepada jemaatnya supaya jangan sampai diperdaya oleh ular atau oleh iblis dengan kelicikan tipu daya muslihatnya, karena mempengaruhi bagaimana pikiran jemaatnya yang semula setia kepada Kristus. Nah saudara, saya tidak ingin ya jemaat yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan itu disesatkan lewat pikiran-pikiran saudara. Karena itu saudara, mari kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita mau cermati dengan sungguh-sungguh apa yang ada dalam pikiran kita pada saat ini. Apa yang sedang saudara pikirkan saat ini. Karena apa? Karena iblis menggunakan senjatanya itu lewat dusta. Ya, sehingga apa? Sehingga pikiran Hawa, kita tahu bagaimana Hawa disesatkan. Kesetiaan Hawa yang sejati kepada Tuhan itu telah diselewengkan. Dan Hawa telah diperdaya dengan kelicikannya si iblis. Nah saudara, sekali lagi, apa yang saudara pikirkan saat ini? Ya, tetaplah berhati-hati dan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran. Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Coba silakan Ibu Ria baca dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Wow, luar biasa firman Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita untuk berhati-hati dengan semua yang kita pikirkan. Amen. Nah, menurut Bapak Gembala, apa kira-kira maksud iblis dengan dia menyerang pikiran kita? Sederhana, ya sederhana saudara. Iblis mau menjadikan kita semua sesungguhnya ini menjadi orang-orang yang buta terhadap kehendak Allah. Ya, ketika iblis menyerang pikiran saudara, ketika iblis menyerang pikiran kita, iblis sengaja dia mau menjadikan kita semua buta terhadap perintah Allah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan, mana yang Tuhan larang, mana yang Tuhan izinkan. Nah saudara, seringkali kadang-kadang kita beranggap ya nggak apa-apa atau mengatakan nggak apa-apa, ya. Tuhan juga pasti mengerti ya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah kalimat itu saudara biasanya kita ucapkan, ya kita sering lontarkan dari mulut kita. Padahal kita tahu bahwa itu adalah dosa, bahwa itu adalah bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan kita telah menyeleweng dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah karena itu saudara, firman Tuhan menasehati kita, ya janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan.
Efesus 5 ayat 17. Maksudnya apa saudara? Ya, supaya kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita tidak tersesat, kita tidak terjebak, kita tidak mudah tertipu, ya. Dan justru kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan, ya. Jadi artinya apa saudara? Kita akan terus bertumbuh di dalam Dia. Kita akan semakin mengenali Tuhan. Kita akan terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan dan menjadi serupa seperti Kristus. Nah, contoh sederhana begini saudara, ya. Seharusnya sekarang saudara misalnya ada di kelas 6 SD. Tapi ini sudah 6 tahun saudara sekolah, ya, masih ada di kelas 4 SD. Nah, artinya apa saudara? Kita tidak bertumbuh. Ya, kita tidak menjadi dewasa, kita tidak naik level yang seharusnya kita terus naik level 1, naik level 2, naik level 3, naik level 4, naik level 5 sampai seterusnya, sampai kita sungguh-sungguh terus disempurnakan di dalam Kristus. Nah, artinya kita menjadi dewasa di dalam Dia. Kita tidak menjadi bodoh, ya, karena kita tidak mengerti, ya, karena kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Betul, Pak. Banyak orang yang mengikuti Yesus, tetapi tidak menjadi jaminan mereka itu setia kepada Tuhan. Nah, menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan coba Ibu Ria baca dari Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, jelas sekali firman Tuhan yang kita baca, ya. Dikatakan apa? Perjalananmu apa? Akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Akan beruntung. Ya, betul. Saudara mau perjalanan hidup saudara berhasil. Ya, saudara mau perjalanan hidup saudara beruntung, ya. Perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung ketika kita sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab yang mengatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Untuk apa? Supaya pikiran kita terus diperbaharui, diberi hikmat, bahkan menjadi cerdas menghadapi situasi dan masalah-masalah kita. Ya, karena pikiran kita diisi firman-Nya, pikiran kita dipenuhi oleh firman-Nya, sehingga firman-Nya itu menjadi pertahanan kita. Ya, dan iblis tidak lagi sanggup untuk menyerang hidup saudara. Karena apa? Karena firman Allah itu memenuhi pikiran kita. Amin. Nah saudara, kalau pikiran saudara diisi dan penuh oleh firman-Nya, saya tidak percaya iblis dapat menaklukkan diri saudara. Ya, malah justru ketika saudara dipenuhi pikiran saudara oleh firman-Nya, iblis yang akan takut untuk berhadapan dengan saudara. Amin. Nah karena itu, saudara, firman Tuhan telah menasihati kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman-Nya, merenungkannya siang dan malam. Sungguh luar biasa malam ini. Tuhan telah mengajar kita. Dan kita tahu saat ini bagian mana iblis menyerang pikiran kita. Yang kedua, Pak, bagian mana iblis menyerang kita dan bagaimana kita bisa melawannya. Ya, saudara, tadi yang pertama bahwa iblis menyerang apa? Pikiran kita. Ya, kalau iblis tidak bisa menyerang pikiran saudara atau pikiran kita, dia bisa menyerang tubuh kita. Contoh Ayub. Ya, saudara, kita tahu bahwa Ayub dalam pasal 1 ayat 1 ditulis di sana, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan izinkan Ayub sakit. Ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya hingga ke batu kepalanya. Sampai-sampai teman-temannya tidak mengenalinya lagi. Mereka menangis, mereka berduka melihat keadaan Ayub. Saudara, luar biasa, ya, sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan apa yang dialami
oleh Ayub. Saudara, iblis telah menggunakan senjatanya, yaitu penderitaan yang dialami oleh Ayub. Begitu sangat amat tragis. Ya, nah, saudara, selain dia mengalami sakit yang dialami oleh tubuhnya, kambing domba unta telah dirampas, anak-anaknya mati tertimpa rumah yang roboh, dan istrinya berontak kepada Ayub. Wow, saudara, ini bukan penderitaan yang biasa-biasa. Ini adalah penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Ayub. Nah, saudara, pertanyaannya, bisa nggak kita sakit? Bisa nggak kita menderita? Bisa nggak tubuh kita diserang oleh iblis? Bisa, dan sangat bisa. Ya. Nah, saudara, awal mulanya saudara mungkin sehat, kita kuat, tapi tiba-tiba kita sakit. Pola makan kita sudah bagus, kita ikuti protokol kesehatan, bahkan kita minum vitamin A sampai Z, ya. Tapi tiba-tiba kita bisa sakit, dan sakitnya itu membuat kita menderita. Apa maksudnya iblis menyerang kita seperti itu, Pak? Sampai-sampai dia membuat kita begitu sangat menderita. Ya, pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang menarik sekali. Apa sebabnya iblis membuat kita menderita, atau boleh dikatakan dia menyerang tubuh kita? Saudara, iblis mau ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami penderitaan yang boleh dikatakan bukan karena dosa kita, ya. Iblis mau supaya kita ini tidak bertekun kepada kehendak Allah. Iblis mau kita menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dan iblis mau kita menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, saudara, ya, saat saudara sehat, saat saudara kuat, saat saudara diberkati, itu tidak masalah. Saudara bisa datang kepada Tuhan. Amin. Ya, tapi kadang-kadang dalam keadaan kita sakit, kita diserang penyakit, dan kita mengalami penderitaan yang begitu hebat dalam hidup kita, yang orang lain mungkin tidak mengalami apa yang kita rasakan. Nah, saudara, kita mulai diuji, ya. Kita mulai diuji ketaatan kita mulai diuji kesetiaan kita, ya. Dan pada saat kita mengalami bagaimana ujian dalam hidup kita, iblis sedang menunggu bagaimana kita menjadi orang yang terus berontak kepada Tuhan, orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan, orang yang tidak mensyukuri kepada Tuhan, ya. Boleh dikatakan iblis menunggu bagaimana kita menjadi orang yang tidak lagi bertekun kepada Tuhan. Nah, saudara, apa sebabnya? Ya, apa sebabnya? Iblis berharap kita mengalami kejatuhan seperti itu. Iblis berharap kita tidak tekun kepada Tuhan karena pada dasarnya, saudara, ya, iblis tidak suka melihat saudara bahagia. Ya, sekali lagi saya katakan, pada dasarnya iblis tidak suka melihat keluarga saudara bahagia. Ya, karena itu ketika saudara mengalami keretakan, mengalami kehilangan damai sejahtera, mengalami masalah yang begitu hebat dalam keluarga saudara, ya, iblis selalu menantikan bagaimana saudara menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, coba kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 11, ya. Ibu Ria silakan tolong baca. Ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Wow, luar biasa. Kalau kita renungkan kembali ayat ini, dikatakan apa di sana, saudara? Ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya, apa? Mereka berbahagia. Siapa mereka? Mereka yang telah bertekun. Ya, mereka yang telah bertekun. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Jadi, saudara, mari kita mau perhatikan dan mau renungkan pada saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, masalah yang menekan begitu hebat dalam hati dan pikiran saudara, bahkan mungkin saudara mengalami sakit penyakit, ya, saudara percayalah,
ya, tetaplah bertekun kepada Tuhan dan Tuhan akan menyediakan bagaimana berkat-Nya, kasih sayangnya. Nah, saudara, Ayub telah mengalami apa yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Saudara nanti baca dalam Ayub 42 ayat 12 sampai 17. Ditulis di sana apa, saudara? Diceritakan bahwa Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina, dan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan Ayub diceritakan di sana masih hidup 140 tahun lagi, ya, dan dia bisa melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Wow, luar biasa. Wow, Ya, sungguh luar biasa. Berbahagialah orang yang tetap bertekun kepada Tuhan. amin. Dan apa rasanya supaya kita bisa tetap bertekun? Saudara, firman Tuhan katakan demikian. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengapa saudara kita diajar, kita dinasehati untuk mengucap syukur dalam segala apa yang kita alami saat ini? Karena Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, perhatikan ya, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Apa saudara? Ya, Tuhan akan memperlengkapi saudara, Tuhan akan meneguhkan saudara, Tuhan akan menguatkan saudara, dan Tuhan akan mengokohkan saudara untuk terus tetap bertahan dan bertekun menghadapi penderitaan yang saudara alami. Nah saudara, bagaimana saudara bisa melewati semua penderitaan saudara? Artinya apa? Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi kekuatan Allah yang bekerja dan menyertai saudara sampai saudara bahagia. Itu yang Tuhan sediakan kepada saudara, sehingga saudara bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Saudara bahagia di dalam Tuhan. Amin. Ya. Luar biasa firman Tuhan malam ini. Amin. Tuhan mengingatkan kita bagian mana biasanya iblis menyerang kita, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita perbuat. Lalu yang ketiga Pak, bagian mana biasanya iblis menyerang kita? Ya, oke. Yang pertama tadi apa? Iblis bisa menyerang lewat pikiran kita. Kemudian iblis bisa menyerang lewat tubuh kita. Lalu yang ketiga, iblis bisa menyerang lewat kemauan, keinginan atau ambisi kita. Nah, saudara, mari kita baca bersama-sama 1 Tawarikh 21 ayat 1, 2 dan 7. Silakan Ibu Ria membacanya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel." Nah saudara, dalam cerita ini kita tahu, nanti saudara silakan baca kembali ya di rumah. Dalam cerita ini iblis mempunyai sasaran untuk menimbulkan keinginan atau kemauan atau ambisi dalam diri Daud. Ya, ambisi dalam diri Daud untuk apa? Untuk menghitung orang Israel sebagai apa? Sebagai kekuatan dirinya yang bisa dibanggakan. Ya, jadi ketika melihat banyaknya jumlah orang Israel, Daud akan memandang bahwa itu adalah kekuatannya dia, itu adalah kehebatannya dia. Nah, saudara, dalam 1 Tawarikh 21 itu diceritakan di sana. Ayat yang pertama ditulis di sana demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, saudara perhatikan, cara iblis melawan Daud ini bukan berhadapan langsung dengan Daud, tapi justru bagaimana caranya agar Daud terpancing. Sekali lagi, agar Daud terpancing membanggakan diri.
Ya, melihat kepada diri sendiri bahwa saya ini hebat, yaitu dengan menghitung jumlah orang Israel sebagai kekuatannya. Ya, sehingga Daud menghitung jumlah orang-orang Israel sebagai kekuatannya, dia terjebak dengan kemauannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, dan itu adalah perbuatan jahat di mata Tuhan. Karena itu kita lihat dalam ceritanya bahwa Tuhan menghajar orang Israel. Karena apa? Ya, karena setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 5. Inilah senjata yang dipakai oleh iblis. Serangan iblis kepada Daud, yaitu ambisi Daud, keinginan Daud. Itu telah membawa kesombongan pada dirinya sendiri. Namun kita lihat bahwa akhirnya Daud menyesal bahwa perbuatannya adalah jahat di mata Tuhan. Tertulis di sana dalam 1 Tawari 21 ayat 17. Saudara perhatikan, Yesaya 2 ayat 17 ditulis di sana demikian. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, apa tujuannya iblis ya ketika dia menyerang lewat kemauan, lewat ambisinya dari Daud? Nah, saudara, ya, supaya apa? Supaya kita tidak bergantung kepada kehendak Allah. Itu maksudnya. Itu tujuan iblis. Supaya ketika kita melihat bahwa ada kekuatan di dalam diri kita, ketika kita melihat ada kemampuan dalam hidup kita, saudara, iblis sengaja membuka jalan supaya kita tidak bergantung kepada kehendak Allah, tetapi kepada kekuatan manusia, kepada kekuatan kehebatan yang ada dalam diri saudara. Saya berdoa, saudara, mari kita lihat tidak ada satupun kekuatan yang ada di dalam diri kita. Semua itu adalah oleh karena kekuatan Tuhan ketika kita bisa melewati hari lepas hari. Terlebih lagi menghadapi memasuki tahun 2021. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa melewatinya dengan baik. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan hidup kita. Nah, saudara, pertanyaan terakhir, apa pertahanan kita? Ya, bagaimana kita bisa mengatasinya? Saudara, biarlah saat ini tidak ada satupun kekuatan yang ada dalam diri kita, kehebatan dalam diri kita, kecuali bagaimana Roh Tuhan itu sendiri yang berkuasa atas kita. Roh Kudus itu sendiri yang memimpin hidup kita. Karena itu persembahkanlah tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup. Persembahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Silakan Ibu Ria, tolong baca Roma 12 ayat 1-2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya malam ini kita semua diberkati melalui renungan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, sebelum kita mengakhiri Wednesday Breakthrough, saya mengundang kita sama-sama mau berdoa, dan nanti Bapak Gembala akan pimpin di dalam doa. Baik, mari saudara, kita akan akhiri ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Engkau telah mengajar kepada kami untuk kami terus berjaga-jaga dan berhati-hati di dalam setiap apa yang kami lakukan dan pikirkan. Kami tahu di luar sana iblis tidak tinggal diam untuk menyerang kami lewat pikiran kami, lewat tubuh maupun penyakit dan penderitaan yang kami alami, maupun lewat apa yang ada dalam kemauan, keinginan dan ambisi kami.
Kami meletakkan semua itu di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kami untuk tetap terus berjaga-jaga bersama-sama dengan Engkau. Kami akan berperang, kami akan menghadapi apapun kondisi yang akan kami alami bersama-sama di dalam kekuatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melewati hari lepas hari jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan jemaat-Mu. Tuhan akan tetap setia menyertai dan memberikan kekuatan yang baru kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat Allah akan kami terima pada malam hari ini. Karena kasih setia Allah yang hidup, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami lewat kolekte yang akan kami transfer. Tuhan berkati Tuhan setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberkati lewat transfer. Kami percaya Engkau akan terus memberkati di dalam kasih setia penyertaan-Mu. Engkau akan memelihara kehidupannya. Engkau akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Terpujilah Engkau Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk kasih sayang dan kemurahan Bapa yang begitu besar dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang membawa firman-Mu ya Bapa, pakai lebih heran, urapi dengan urapan yang baru setiap saat. Bapa, terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami ya Bapa. Urapi Bapak dan Ibu Gembala kami dengan kasih Kristus yang luar biasa. Diberikan kesehatan yang prima, kekuatan dan kemenangan. Berkatnya Bapak mengalir dengan luar biasa. Juga anak-anaknya diurapi dan diberkati dengan heran. Bapak, urapi hamba-hamba-Mu yang bekerja dan di dalam GBI Hosana, pakai lebih heran, bukan hanya di gereja tetapi di mana hamba-hamba-Mu itu berada. Mereka bekerja untuk membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami terikat akan teman-teman kami yang sedang sakit. Bapak jamah, urapi, yang susah Bapak tolong, yang mengalami jalan buntu Bapak bukakan jalan. Terima kasih ya Bapak. Bapak berkati bangsa dan negara Indonesia. Berkati Bapak Joko Widodo dengan seluruh keluarganya. Pakai lebih heran, lindungi dengan luar biasa juga semua kehidupannya. Dibentengi oleh para pengerja yang sungguh-sungguh mengenal Engkau. Dan Bapak pakai dengan heran, berikan hati mereka takut akan Tuhan, bentuk hidupnya menurut jalannya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Setiap kejahatan-kejahatan yang sudah direncanakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepala negara kami, hancurkan ya Bapak. Lindungi Indonesia, lindungi rakyat Indonesia ya Bapak. Indonesia ada di tangan Bapak, Indonesia ada di pelukan Bapak. Kami anak-anak-Mu ya Bapak, anak-anak Indonesia dijaga dan dipimpin dengan luar biasa. Bapak, terima kasih. Bapak sudah mengirim para malaikat-Mu mengelilingi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua. Terima kasih ya Bapak. Bapak berkati anak-anak sekolah minggu dengan guru-gurunya ya Bapak yang diurapi dan dipakai dengan heran sehingga menjadi berkat untuk keluarganya. Bapak berkati WBI, berkati PRBI, berkati para ketua Holy maupun ketua apapun juga Bapak pakai dengan heran. Berikan kami hikmat di mana Holy sudah berjalan, ada yang belum juga Bapak, tetapi kami tidak melakukan pekerjaan Bapak, tapi melakukannya dengan kasih Kristus. Urapan Bapak mengalir atas hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Bapak sudah mendengar doa kami, bahkan menjawabnya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Saudara, mari kita akan menerima doa berkat pada malam hari ini. Tetaplah terus tinggal di dalam perlindungan dan penyertaan-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memberkati, menyertai saudara pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.